Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabul karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alakum sam'an wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Pendengar radio FM Wijaya FM yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan karunia kepada kita, Allah berikan kesempatan pada kita untuk bisa menikmati udara kehidupan dunia ini. Pendengar berbahagia, tema kali ini kita adalah mengapa kita harus menjadi pembelajar. Pendengar berbahagia, bagaimana tadi saya kutipkan beberapa ayat ya, dari beberapa surat. Allah menyuruh kita ya, bahkan dari sejak awal turunnya surat, Allah perintahkan kepada kita untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pendengar berbahagia, kita diperintahkan untuk menjadi pembelajar. Kita untuk membaca, baik ini bacaan yang mungkin ada di dalam Al-Quran, yang disebut dengan ayatul qauliyah atau Qur'aniyah. Ini hendaknya kita baca, karena di sini ya, di Al-Quran ini Allah taburkan berbagai macam ilmu yang untuk menjadi panduan kita. Bahkan di sini inspirasi untuk tentang kehidupan, bagaimana kita harus mengembangkan kehidupan ini. Masya Allah, begitu banyaknya, karena dia adalah menjadi tuntunan kita. Karena ketika kita membaca, Allah sampaikan 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekali lagi kita harus menjadi pembelajar. Kemudian juga kita, pendengar berbahagia, tadi saya kutipkan surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 78, Allah sampaikan, Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna shay'an, tidak mengetahui sedikit pun, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan telinga, mata dan hati untuk kalian bisa bersyukur, la'allakum tashkurun, agar kita mensyukuri nikmat Allah. Kita merasakan, ya Allah, alhamdulillah, dengan kehidupan ini ternyata Allah banyak sekali memberikan kebaikan kepada kita. La'allakum tashkurun. Sehingga kita semakin menjadi lebih baik lagi. Ketika kita tidak belajar, tidak memfungsikan akal kita, tidak memfungsikan telinga kita, mata kita, kita kemudian cuma sekadar saja manfaatkan, bahkan mungkin untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita tidak mendalaminya,
maka kita tidak akan mengembang, kita tidak akan semakin lebih baik. Kemudian pendengar berbahagia, berikutnya juga sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah sampaikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, berkata kepada malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah, sungguh aku hendak menciptakan khalifah. Pendengar berbahagia, Allah menegaskan bahwa kita manusia ini adalah khalifah, pemimpin. Karena ya, seorang pemimpin dia mesti belajar. Terutama nih kita ya, manusia, terlebih lagi kaum muslimin, orang-orang beriman, yang dia sudah seharusnya dialah yang menjadi wakil Allah untuk memperbaiki kehidupan ini. Ketika kita orang-orang beriman ini tidak belajar, apa yang terjadi? Maka kita ditinggalkan, maka kita tertinggal, bahkan kita menjadi objek mereka. Bukan menjadi subjek bagaimana perbaikan, tapi kita menjadi objek kerusakan. Karena mereka tidak tahu. Bahkan mereka ada yang tahu, tapi dia memang ingin menentang. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalum liyasudduna an sabilillah. Juga orang-orang kafir itu membelanjakan harta mereka liyasudduna an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah SWT. Ketika kita tidak tahu, maka apa yang terjadi? Kita menjadi objek dari kerja-kerja mereka. Ini berbahagia, bukan kita mungkin masih ingat di cerita ya, atau dalam sejarah bagaimana Indonesia dijajah oleh Belanda. Apa yang mereka lakukan? Dikirimlah seorang yang namanya Sonok Hogronya untuk belajar ke Arab Saudi. Nah, kembali dia masuk ke Indonesia. Kemudian dia digelari dengan menjadi haji, kasih nama Abdul Ghaffar. Kemudian dia memfatwakan Al-Quran inilah kitab suci, maka jangan sampai diterjemahkan. Kalau diterjemahkan hilang kesuciannya. Inilah yang kemudian ketika difatwakan seperti itu nggak mau belajar. Sebagaimana disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini, yang beliau sampai memprotes ya, dalam suratnya kepada Nyonya Abendonon, bagaimana kami bisa memahami kitab kami kalau kami nggak tahu maknanya. Untunglah ketika itu beliau ketika berjalan-jalan ke Semarang ya, ketemu ada pengajian yang dibimbing oleh Kiai Darat. Dalam pengajian tersebut itu diterjemahkan Al-Quran. Kemudian beliau tertarik, kemudian mengikuti, sampailah kepada surat Al-Baqarah ayat 257. Yang kemudian di situ minadz-dzulumati ilan nur, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kemudian itu diterjemahkan dalam bahasa, karena ditulis dalam bahasa Belanda. Jadi sering kali dia mengirim surat ya, kepada Nyonya Abendonon. Kemudian ini kemudian diterjemahkan kembali oleh Multatuli ya, ke dalam bahasa Indonesia, yang dia sangat dangkal sekali, tidak ada makna ya. Habis gelap terbilah terang,
nggak ada makna. Padahal di situ, masya Allah, ini sudah mulai memahami, tertarik dengan Islam. Dia mulai belajar. Ketika mau belajar, terbukalah. Karena pendengar berbahagia, wajar kalau Rasulullah sampaikan, tolabul ilmi faridah. Yang namanya menuntut ilmu itu wajib. Ala kulli muslim wal muslimat. Bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Untuk membuka cakrawala berpikir kita bahwa banyak yang harus kita dapatkan. Lebih lagi kita tadi, ya, kita menjadi khalifah, kita menjadi pemimpin. Kalau tidak, kita dipimpin, syukur kalau dipimpinnya ke arah yang baik. Kalau tidak, maka seperti saya sampaikan tadi, kita hanya menjadi objek saja.